Oke. Kita mulai. Ambil buku paketnya, ambil alat tulisnya. Oke, Ibu mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, Nak, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak, agar materi atau pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ambil buku paketnya halaman 123. Oke, halaman 123 sudah dibuka. Oke, kita mulai. Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah pemasaran produk. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pemasaran produk, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu hakikat dalam suatu pemasaran. Nah, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep promosi, harga, dan distributor. Sejumlah ide ataupun barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan organisasi dan individu. Jadi, Nak, pemasaran itu adalah suatu perencanaan agar semuanya itu berjalan dengan lancar. Oke. Jadi, pemasaran itu harus membutuhkan suatu proses. Prosesnya apa? Kita harus mempunyai perencanaan, harus mempunyai promosi, dan harus memiliki namanya ide ataupun barang yang harus kita pasarkan. Itu namanya pemasaran. Memasarkan kepada orang lain. Oke. Jadi pemasaran itu sangat berguna bagi bidang wirausaha ataupun dalam suatu perusahaan yang memiliki suatu produk. Nah, jadi pemasarannya, Nak, itu harus memiliki beberapa aspek yang harus dikenal oleh perusahaan atau dalam suatu pemasaran. Nah, aspeknya itu adalah yang pertama, orientasi pada produk atau pengenalan. Nah, kita kenalkan dulu pengenalan dalam produk yang akan berhasil dengan maksimal jika produsen memiliki pandangan yang bagus tentang kebutuhan ataupun keinginan konsumen. Jadi, orientasi pada produk itu harus ada namanya pengenalan suatu produk tersebut. Jadi kalau kalian mempunyai suatu produk, maka produk yang akan kalian keluarkan, yang akan kalian jual, harus kalian sebelumnya itu harus kalian kenalkan dulu kepada konsumen, agar konsumen itu mengetahui dari segala kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah orientasi pada penjualan. Kalau dia orientasi pada penjualan, itu adalah pengenalan terhadap penjualannya. Nah, penjualan itu akan berhasil apabila suatu produk yang dijual adalah produk yang memang laris di pasaran dan permintaannya itu sangat tinggi. Nah, jadi, Nak, orientasi penjualan itu produk yang harus dijual itu yang memang benar-benar ada dalam suatu konsumen, permintaan dalam suatu konsumen. Jadi konsumennya itu apa yang dia butuhkan, itulah suatu produsen yang akan dia jual. Jadi sesuai yang diminta dan apa yang dia inginkan. Nah, jadi dilihatlah kalau kita menjual suatu produk itu harus dilihat
dari pemasaran atau tingkat permintaan konsumen. Nah, selanjutnya Nak adalah orientasi pada produksi. Nah, orientasi pada produksi ini akan berjalan apabila produsen itu memang benar-benar yakin bahwa produknya itu mampu menyerap banyak permintaan dari konsumen. Oke. Jadi konsumen itu harus tahu produk apa yang harus dia inginkan. Jadi suatu perusahaan atau dalam bidang wirausaha akan membuat suatu produk dan akan diproduksikan kepada konsumennya ya Nak. Jadi itu sangat penting. Jadi produksi itu wajib kalau kita mempunyai suatu produk dan akan adanya suatu permintaan. Oke, selanjutnya adalah orientasi pada pemasaran. Nah, orientasi pada pemasaran adalah orientasi yang paling sering digunakan di dalam suatu pemasaran atau yang biasanya disebut kontemporer. Nah, jadi pemasaran itu pada dasarnya Nak mensuplai suatu produk yang kiranya menjadi kebutuhan dari konsumen. Jadi pemasaran itu sangatlah berguna saat kita mau melakukan suatu produk yang akan kita keluarkan dan produk itu akan disuplai ke orang lain atau kepada konsumen. Nah, jadi pemasaran itu wajib kalian lakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan Nak dari keempat aspek ini? Oke, kita lanjut ya Nak. Yang selanjutnya adalah orientasi pada konsumen. Oke, kalau dia orientasi pada konsumen adalah berarti mengikuti dari selera konsumen atau suatu kebutuhan dari konsumen. Jadi produsen itu mencari tahu apakah kebutuhan konsumen agar semuanya akan terpenuhi. Jadi selera konsumen itu setiap individu pastinya berbeda, tidak akan pernah sama. Yang selanjutnya adalah orientasi pada perusahaan. Nah, orientasi pada perusahaan adalah suatu orientasi yang memiliki organisasi bagi pemasaran yang dianggap benar-benar terpenting dalam suatu perusahaan. Kenapa? Suatu perusahaan itu memiliki namanya pemasaran. Dia kan membuat suatu produk, maka konsumen tersebut, perusahaan tersebut akan membuatlah suatu pemasaran untuk orang lain. Jadi dia ada bidangnya masing-masing, ada dalam bidang pemasaran, ada dalam bidang distribusi, ataupun dalam bidang produksi. Jadi dia setiap perusahaan itu berbagi dalam bidangnya. Jadi pemasaran itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Nah, itu adalah memiliki namanya suatu organisasi ya Nak. Selanjutnya, kerjasama dan sama-sama menguntungkan. Oke, kalau kerjasama sama-sama menguntungkan dalam suatu pemasaran, ini di dalamnya itu transaksi pasar wirausaha itu mendapatkan biayanya kembali dan keuntungannya itu sedangkan konsumen itu mendapatkan barang ataupun produk yang mereka inginkan. Terpercaya dan garansi ataupun produk yang diperlukan oleh suatu dari produsen. Nah, jadi kerjasama yang sama-sama menguntungkan, produsen itu dapat keuntungannya. Keuntungannya apa? Yaitu
biaya yang dia gunakan untuk membuat suatu produk, maka biaya itu akan kembali jika suatu produknya itu terjual. Itulah keuntungannya, dan mendapatkan suatu keuntungan dalam suatu penjualan. Sedangkan konsumen dia mendapatkan suatu barang ataupun produk. Nah, produknya itu kalau bagi konsumen harus terpercaya. Jadi sama-sama saling mempercayai bahwasannya produk yang produsen jual itu benar-benar bagus dan memiliki namanya garansi dalam produk. Nah, kalau kalian membeli suatu barang tidak memiliki garansi ataupun tidak ada kepercayaan, pasti semua itu menjadi kerugian. Kerugian apa? Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Sampai di sini, Nak, di aspek yang untuk pemasaran, apa yang ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, aman. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke elemen dalam pasar. Nah, elemen dalam pemasaran itu terdapat 4 elemen marketing mix. Nah, yang pertama itu adalah produk. Nah, produk itu berkaitan dalam suatu pemasaran. Kalau tidak ada produk, maka barang atau jasa, bagaimana produk tersebut berfungsi dalam suatu kebutuhan konsumen. Jadi, produk itu harus kita perkenalkan juga ke pasaran. Jadi makanya pemasaran itulah berguna kalau misalnya kita ada produk. Nah, kalau nggak ada, bagaimana barang atau jasa yang kalian buat terjual dengan sebaik mungkin? Pasti harus adanya pemasaran dan mengikuti dari kebutuhan konsumennya. Sedangkan harga atau yang bisa disebut dengan pitching itu mengacu pada suatu penetapan harga dalam suatu produknya ya Nak, dan diskon dalam suatu produk. Nah, harga itu tidak harus berkaitan dengan uang, tapi bisa berupa alat tukar yang mendapatkan produk tersebut. Jadi harga itu tergantung dalam suatu produk. Jadi setiap produk itu berbeda-beda. Kamu membeli suatu produk itu tidak akan pernah sama harganya. Dan setiap produk juga memiliki diskonnya masing-masing. Nah, jadi harus kamu ketahui, kok yang satu harganya sekian, yang satu harganya sekian. Jadi harus dilihat. Nah, di sini ada yang bisa Ibu tanyakan, kenapa terjadinya ada alat tukar untuk Marwan? Nah, kamu mengetahui apa itu alat tukar, Nak? Nah, alat tukar apa dalam suatu mendapatkan suatu produk? Yang disebut apa, Nak? Alat tukar selain uang. Biasa. Yang disebut barter. Itu adalah alat tukar untuk mendapatkan suatu produk. Jadi barang ditukar produk, ditukar barang juga bisa. Paham, Nak? Oke, jadi nggak hanya menggunakan uang, tetapi bisa menggunakan barter alat tukar. Oke, selanjutnya yaitu distribusi. Nah, distribusi itu adalah suatu produk di mana konsumen atau unsur dari distribusi itu meliputi barang apa yang dia jual dan unsur geografisnya itu atas produk yang dijualnya atau yang biasa disebut dengan segmen pasar mana tempat produk tersebut dilempar. Jadi distribusi itu Nak dari pihak satu ke pihak yang lain untuk kebutuhan konsumen. Jadi
produknya itu yang sudah jadi, yang sudah diproduksi akan didistribusikan, baru dikeluarkan kepada supplier. Supplier itu adalah konsumen. Nah, ada penempatan-penempatannya dan produk itu bisa dijual. Nah, selanjutnya adalah promosi. Promosi itu berkaitan dengan aspek periklanan, promosi penjualan. Nah, promosi penjualan itu termasuk dalam promosi yang bersifat pendidikan, publisitas, dan penjualan secara pribadi. Dalam aspek promosi itu terdapat merekam atau branding. Nah, pemerekan biasanya itu disebut suatu produk atau merek usaha. Nah, jadi promosi itu sangat berguna dalam suatu pemasaran. Kenapa? Kalau tidak ada namanya periklanan, tidak ada namanya promosi, bagaimana suatu produk yang akan dikeluarkan itu. Jadi tadi promosi. Jadi promosi itu harus memiliki, saat kalian mempromosikan suatu barang, kalian itu harus memiliki namanya merek terlebih dahulu. Nah, jadi merek suatu produk yang akan kalian jual itu harus kalian promosikan menggunakan apa? Iklan. Boleh iklan apa saja, mau media sosial, mau media iklan, mau media brosur, itu tergantung pada kalian. Nah, sekarang adalah penjualan secara pribadi atau promosi secara pribadi itu secara individu. Nah, kalau dia individu berarti dia itu menjual produknya itu secara sendiri ke pasaran, tidak menggunakan periklanan, hanya mempromosikan secara pribadi, membawa suatu produknya dan dijuallah suatu produk tersebut. Oke. Selanjutnya adalah lingkungan pemasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini memiliki namanya istilah pemasaran yang mengacu beberapa faktor yang berkaitan pada aspek pengambilan suatu keputusan ataupun perencanaan produsen. Nah, lingkungan pemasaran, suatu perusahaan itu terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan mikro dan makro. Nah, lingkungan makro dapat dalam suatu pemasaran itu memiliki namanya jenis faktor dalam skala makro. Nah, skala-skala tersebut yaitu dilihat dari skala ekonomi ataupun skala politik dan teknologi. Jadi pemasarannya itu bisa dilakukan, bisa dilihat menggunakan skala teknologinya dan skala ekonominya. Jadi itu dilihat, berbeda dengan lingkungan mikro. Nah, kalau lingkungan mikro itu adalah lingkungan di mana di dalamnya produsen itu hanya itu sendiri dan punya pihak-pihak yang terdekat dalam suatu produsen. Nah, lingkungan mikro ini biasanya terdiri dari konsumen, pegawai, supplier, dan media. Jadi lingkungan mikro itu sangatlah berguna. Jadi mikro inilah. Jadi mikro berarti orang terdekat dalam suatu produsennya yang menjual atau yang memasarkan suatu produknya. Berarti bisa pegawainya yang menjual, bisa suppliernya ataupun menggunakan alat media. Nah, di sini ada nggak yang mau ditanyakan, Nak? Untuk Joshua, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, tidak ada. Berarti Ibu bisa bertanya sama kalian? Insya Allah. Oke. Insya Allah, Bu. Oke, saya ingin bertanya kepada Firja. Bu. Oke. Mengapa menurut Firja pemasaran itu penting tidak bagi konsumen? Penting lah, Bu. Nah, apa alasannya? Udah ambil abang minum, Dik.
Apa itu? Firja, penting. Apa alasannya, Nak? Alasannya apa tadi, Bu? Lupa aku, Bu. Oke, mengapa? Menurut Firja ya, mengapa pemasaran itu penting bagi konsumen? Kata Firja tadi, penting bagi konsumen. Alasan Firja, kenapa penting bagi konsumen? Supaya konsumen Supaya terjadinya pembelian barang atau jasa, Bu. Iya, berarti adanya suatu transaksi dari barang ataupun jasa untuk memasarkan suatu produknya. Gitu. Jadi, pemasaran itu sangat berguna bagi siapapun dalam suatu kebutuhannya ya, Nak. Oke. Ya, Ada Bu. lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang lainnya? Yang lain. Oke. Untuk David. Mana David? Bu. Oke. David. Contoh dalam suatu produk otomotif yang bisa dipasarkan apa saja itu, Nak? Oli, Bu. David, produk otomotif apa saja yang bisa dipasarkan? Spare part. Ulangi, Nak. Spare part, Bu. Oke. Bagaimana cara memasarkannya, Nak? David. Oke, jadi ada yang dibilang kawannya dari spare part sepeda motor katanya bisa dipasarkan, bisa, tetapi dia dalam bidang apa? Dalam bidang sepeda motor ataupun perbengkelan itu dipasarkan, berbeda dengan suatu perusahaan. Kalau perusahaan dia itu memasarkannya itu sesuai dengan merek usahanya yang mau dia keluarkan. Contoh kalau dalam sepeda motor kayak di Honda itu kan berbagai macam merek, ataupun kayak misalnya Supra itu kan berbagai kebutuhannya juga, misalnya Beat, Honda Beat, nah itu berbagai. Jadi setiap kebutuhan konsumen itu dia berbeda-beda. Apakah dia mau mengambil yang Beat ataupun yang Honda Supranya, itu jadi tergantung pada kebutuhan konsumen. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akan berikan soal untuk kalian. Oke, silakan ambil buku dan alat tulis kamu. Buku, Bu. Aduh, bentar ya, Bu ya. Bu. Mana lagu ini Allah ya Robi. Bu, Mana? Bu. Ada aja buku ini, Bu. Aku mana, Dik? Aku belajar. Bu, kirim dari grup, Bu. Bu. Belajar kok ngomong. Berhenti. Bu. Saya, Bu. Kirim dari grup. Oke. Nama kau ganti Indonesia, Lang. Bentar, Bu. Nyari pulpen, Bu. Kirim dari grup ya, Bu. Nggak sempat waktu, Bu. Iya, Bu. Dari grup baik kenapa, Bu? Iya, Bu, dari grup. Dah, oke. Jadi, dah. Suaranya ya, Nak. Oke, suaranya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu suruh di sini ambil bukunya, silakan diambil. Jangan kirim dari grup, nggak ada. Jadi silakan ambil bukunya
Catat sekarang. Oke, nomor 1, jelaskan yang dimaksud Bu. dengan Sabar Bu, Ibu ini men nomor 1 aja. Bentar Bu, slow. Sabar ya Bu, sabar. Sabar Bu. Jangan gas kali Bu, slow. Santai. Lin pal nunggu kau pal. Oke, Baik, kita mau jelaskan jawab. yang dimaksud Sabar Bu, dengan sabar. Bentar Bu. Bu. Oke, jelaskan yang dimaksud dengan Hmm, pemasaran menurut Anda. pemasaran. Menurut Anda. Makin jelek tulisan gue, kayak mana gue? Aduh, terus aku kak Oke. Bentar Bu. Pal Tulisan aku macam. Lanjut Bu. Sana. Oke, yang kedua. Yang kedua, sebutkan contoh lingkungan makro dan lingkungan mikro. Sebutkan contoh lingkungan makro dan lingkungan mikro. Oke, yang ketiga, jelaskan aspek yang dikenalkan dalam suatu pemasaran. Yang keempat, carilah contoh atau buatlah contoh promosi dalam bidang otomotif. Oke. Itu saja tugasnya, dikerjakan. Nanti akan dikumpulkan, taruh di buku catatanmu atau buku latihanmu. Oke? Saya mau nanya Bu. Iya, mau nanya apa nak? Atas nama Bu, siapa yang 4 mau nak? soal Bu. 4 soal. Iya, 4 soal. Yang nomor 4 ini gimana Bu? Ini di print atau gimana Bu? Udah nak, boleh kamu buat sendiri. Udah, boleh kamu buat sendiri, boleh dari media sosial. Misalnya, boleh dari koran, boleh kamu ambil dari koran ataupun majalah. Soal nomor 3 apa tadi Bu? Terserah ini Bu. Iya. Oke, kalau kurang jelas, nanti akan Ibu kirim melalui grup. Dari grup WA kelas kalian ya nak. Ya Bu. Kapan Oke. dikumpul Bu? Nanti akan Ibu kabari kapan dikumpul. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa. Sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bu, oh Bu. Iya nak. Setiap hari apa aja Bu kita daring Bu? Nanti lihat dari rosternya. Jadwal. Kau sibuk kali Pak. Lang, nama kau udah berubah Lang, Indonesia. Iya, nama Gilang Indonesia. Bu, Oke.
Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.